selalu apa ya, elastis, tapi ada otot yang bertugas masuk atau keluarkan kayak gini. Jadi kalau kuda manusia itu sama apa namanya? Vaskuler. Iya, muskulocavernous. Itunya apa namanya? Yang diisi darahnya. Jadi tipenya itu apa? Vaskuler. Jadi tegang ketika diisi darah, gitu ya. Tapi kalau sapi atau kambing domba itu seperti itu. Jadi kalau dia litis atau dia apa? Birahi itu dia akan keluar, gitu ya. Terus bedanya kambing dan domba apa? Ekor. Tanya. Yang paling gampang lihat ekornya saja, jangan lihat yang lain, guys. Itu terlalu ya, kalau teori ya. Tapi kalau kita cepat, secara ini jelas sekali. Kalau kambing ekornya pasti naik kayak gini. Jadi kalau kambing ekornya pasti naik, kalau domba ekornya turun. Jadi lihat ekornya itu cepat sekali, guys. Bedanya kambing dan domba. Kadang-kadang kalau masyarakat kita secara umum, ya kambing ya domba sama aja dipikirnya ya. Kambing itu domba, domba itu kambing kan gitu. Tapi kalau kita sebagai dokter hewan ya paling nggak harus tahu lah kambing dan domba bedanya apa. Gitu ya. Jadi kita hari ini belajar tentang handling atau juga restraint dan juga posisi-posisi penyuntikan. Sebelum itu mungkin yang tahu ini namanya apa? Restrainernya kambing domba. Tapi ini sudah pernah patah deh, saya pakai patah. Terus apa? Bagus buat ini. Jadi ini made in Indonesia. Jadi kita dari besi tapi ya. Jadi bisa dipakai. Kita tes ini pertama kali tes ini. Bisa work nggak? Kalau yang aslinya ini, coba dicek. Tapi saya nggak mau pakai lagi nih karena sudah sambungan, nanti kalau patah lagi. Iya. Video kan? Sing ini kataan kamu. Kambingnya. Aulini. Ya, jadi nanti harapannya semua bisa apa hands on atau nyoba ya. Ada kuliah atau ada praktikum lagi di sini? Jam 1. Ya paling nanti jumatan agak bau kambing gitu kan, nggak apa-apa ya. Jadi kalau kambing domba, cara handlingnya itu bisa saudara pepet aja kayak gini, dipepet. Jadi kalau yang cowok dengan tenaga cowok sungguhan gitu ya, itu bisa lah apa adu tenaga sama kambing domba. Jadi masih kuat lah. Jadi dipepet kayak gini aja. Tapi kadang-kadang juga kalah. Kalau yang besar-besar kayak gini kadang-kadang juga kalah. Atau yang kedua gini kan, dikangkangi gini ya, sambil dijepit ya, sambil dijepit kayak gini. Jadi kalau mau ngecek bagian kepala posisinya seperti ini, kalau mau nyuntik mungkin di belakangi kayak gini atau dipepet kayak gini. Jadi kalau kambing domba itu kalau enggak istilahnya berpengalaman, tolong dihindari nyuntik dari daerah leher karena dia muskulusnya tipis dan banyak pembuluh darah. Juga apa namanya syaraf, kan saudara sudah praktik anatomi yang buat preparasi itu kan, di bawahnya skapula itu kalau dibuka sini kan nervus tok itu, nah itu nyangkut ke leher-leher. Jadi kalau salah suntik di sini bukannya malah bangun malah tambah tidur nanti. Ambruk. Nah ambruknya bisa permanen atau temporal tergantung. Jadi kalau saudara suntik ini nervusnya pas ketusuk putus ya sudah, nggak akan bangun lagi dia. Tapi kalau kejawel aja atau kena tulangnya, coba saudara disuntik kena tulang, pilu enggak? Nah itu dia akan ambruk biasanya. Jadi kalau kambing domba itu kebanyakan kita pakainya di semi tendi dan semi membran. Jadi dua muskulus, kalau bahasa anatominya apa? Muskulus celana itu bilangnya dia kan, karena ada dua kayak gini di belakang. Ya di sini. Jadi di belakang kayak gini diraba, di tengah-tengahnya baru dimasukkan. Di gluteus pun juga sunnah. Kalau kambing dombanya gemuk, terus apa? Tahu teknik nyuntiknya ada masalah. Tapi kalau kambingnya kurus juga ini juga dihindari. Paling safe nyuntiknya di semi tendi semi membran. Semi tendi semi membran pun kalau kalau kambing dombanya itu kecil, terus karena di Indonesia ini kita hanya ada satu pilihan ukuran jarum, itu biasanya juga 12 sampai ke tulang nyuntiknya mahasiswa itu. Jadi harus di apa namanya? Kalau jarum secara umum ini ada 3 ukuran. Jadi ini ukuran normal, ada 2/3-nya dan 1/3-nya. Jadi kalau di Indonesia sulit didapat, itu bisa dengan cara gini ya, kamu potong. Jadi dipotong aja covernya ini, katakan separuh lah dipotong, terus dimasukkan lagi kayak gini. Jadi nanti kan ada batasnya di sini.
Jadi ketika kamu nyuntik itu kan apa ke batas ininya. Jadi tidak masuk semuanya gitu. Nah untuk misalkan pedet atau kambing atau domba, kalau tidak punya pilihan ukuran jarum, kalau di luar negeri kita pakai yang pendek biasanya. Jadi yang 2/3 atau 1/3 size-nya ini. Jadi itu aman banget. Kalau di Indonesia kan ya cuma ini aja. Jadi saya sebelum ke luar negeri tahunya yang paling jarum cuma ini kan gitu. Padahal banyak sekali jarum variasinya. Gitu ya. Jadi nanti coba dipegang yang belum pernah itu semi tendy semi membran gimana. Jadi cara handlingnya ya diepet aja kayak gini. Nah ini karena kukunya panjang, kita coba potong deh kukunya. Kasihan dia. Yang cowok bantu dipepet deh. Atau dikangkangi tadi. Coba satu kan ada. Dilepas aja, dilepas. Ya tadi sebelumnya, jadi karena kalau treatment kita harus belajar cara merobohkan kambing atau domba. Ada yang sudah bisa cara merobohkan kambing domba ya? Sudah bisa, gimana caranya? Ambil kaki dalam. Coba. 2 orang, satu pegang ini biar tidak ucul. Satu merobohkan. Gimana cara merobohkannya? Jadi nanti kita akan potong kukunya. Oh my god. Lagi ulang. Tengah. Iya. Bayu aja. Ah, betul Bayu. Kan yang tahu step by step gimana? Ini. Oh, iya. Ya, kiri lagi. Kiri kan lagi. Wes. Ayo Leo. Let's go. Jadi tadi yang kaki belakangnya itu megangnya dari dalam deh, jangan dari luar ya. Jadi dari dalam seperti ini, jangan dari luar. Tadi kan kamu megangnya ini dari luar gini. Jadi megangnya dari dalam. Terus kalau kayak gini jangan terlalu tinggi dan dibalik, jadi debuk gitu. Terus juga kalau bablas ini nanti bisa muter kayak gini. Kalau cowok yang terlalu kuat ya. Nah jadi ini sudah selesai. Oh ini sudah biasanya pakai praktikum kayak tidur ya. Kalau kambing yang lain dia pasti langsung akan naik lagi. Jadi setelah kayak gini itu ditahan pakai ini, ditahan pakai lutut kayak gini biasanya. Karena ini sudah pinter banget sih dia. Nah, jadi caranya tadi ada 4 kaki ini ya. Kalau saudara dari sini diraih kaki yang berlawanan. Jadi kalau di sini berarti kaki yang sebelah kanan. Jadi caranya tangan 2 ini masuk di antara 2 kaki depan dan belakang, dipegang, diangkat sedikit, baru ditidurkan kayak gini. Nanti cewek harus coba. Jadi ini kan ada kaki kayak gini. Jadi megangnya itu harus di sini, di sini. Jadi ini kayak kaki gini ya. Megangnya di sini ya. Bukan. Di ini nih. Di sini megangnya. Jangan pegang di sini, apalagi di sini. Nanti kalau dia berontak, dia kayak gini keras, dia bisa dislokasi. Dislokasi itu bahasa Jawanya mengsele. Jadi pegangnya harus yang di atas ini. Di sana. Jadi di sini ya pegangnya. Jadi jangan di sini ya, jangan di sini dipaksa, nanti dia gerak gini, nanti dia bisa dislokasi ini ya. Terus terbiasa. Ayam juga tuh kalau saudara handling buat ngambil darah di sayapnya tuh kalau dia gerak kayak gini, kalau dipaksa kan dia patah ya, dislokasi dia. Nah seperti itu. Itu cara yang pertama. Jadi seperti ini sudah nurut sekali. Jadi kalau seperti ini jadi jangan langsung ketika dia sudah ambruk langsung kayak gini jangan. Nanti dia akan bangun lagi kalau dia yang tidak berpengalaman dipakai praktikal. Jadi setelah kayak gini ditahan pakai ini. Sebenarnya bebas, tidak buat treatment apa-apa. Kalau sudah kayak gini kita nanti kan bisa dipotong kukunya kayak gini. Tapi ini kan agak sulit. Jadi cara yang kedua, bangunkan ya. Jadi kita tahan dia di posisi duduk, ya. Atau buat tali. Oh sorry talinya ketinggalan deh. Tali yang pendek di Mas Bagus. Oh iya, siap. Tali tambang yang pendek. Nah kayak gini. Tadi kan untuk jatuhnya dia miring. Jadi tergantung. Kalau dari sini ya miringnya nanti ke kanan. Kalau kamu tarik dari sini nanti dia akan miringnya ke kiri. Jadi yang kedua itu caranya ada bahasa Inggrisnya saya lupa. Pokoknya dog sitting position. Jadi dia akan posisinya duduk kayak gini. Jadi caranya kayak gini.
diambil ininya. Wih. Saya. Dudukkan. Nah kalau kayak gini bisa apa namanya? Ada yang handling, ada yang motong kuku, bisa banget. Kayak gini caranya. Jadi tadi apa namanya? Seperti ini dikangkangi dulu ya. Laki-laki ngambilnya harus di atasnya kaki yang sini deh ya. Jangan di bawahnya dengkulnya ini. Ambil di atasnya kayak gini tadi. Naikkan. Agak ini ayun. Di ayun itu tujuannya kan kalau kaki dia belakangnya ini masih napak tanah, itu sulit dia kayak gini-gini nanti dia. Jadi dia harus apa? Kayak di ayun sedikit supaya yang kaki belakangnya ini tidak napak tanah, baru didudukkan. Didudukkan ya, bukan diduduki. Nah, tambah kecilnya. Loh, kok ini yang warna biru kayak gini loh? Oh, yang warna biru. Nah. Sorry. Nah, kayak gitu. Terus yang ketiga, itu kita pakai tali. Kalau pakai tali tadi itu tidak akan apa? Cuma satu orang aja bisa. Jadi setelah didudukkan tadi, kita pasang tali restrainnya, baru nanti dia akan bisa kita lakukan treatment gitu ya. Udah pakai ini aja lah. Itu sepanjang tubuhnya. Panjang tubuhnya kan sama kayak sapi. Jadi skapula, pertemuan humerus skapula sama tonjolan pelvis yang paling belakang. Apa itu namanya? Saya lupa. Ya. Jadi diukur gini. Terlalu panjang dikit. Kalau terlalu panjang dikit terlalu lebar. Ada Dek? Enggak ada. Iya. Ya, makasih ya. Jadi diukur dulu, jadi mungkin tiap kambing sedikit beda ukurannya ya. Jadi panjangnya segini. Nah, jadi buat simpul kayak apa? Bulat kayak gini ya. Jadi buat tali kayak gini, bulat gini. Jadi stepnya tadi sama, didudukkan. Tapi setelah didudukkan, posisinya tadi duduk kayak gini. Tali yang ini dimasukkan di kaki belakangnya, gini. Kaki belakangnya yang di bawah. Baru yang bawah ditarik ke atas, dimasukkan di kepalanya. Kayak gitu. Nah, itu dia akan sudah aman banget kayak gitu ya. Coba saya yang dudukkan, kamu yang masang ya? Bisa. Loh. Gak apa-apa, masih belajar guys. Masih tidak apa-apa kirunya, kalau kirunya mau dimasukkan kepala saya. Betul, cuma kakinya aja deh. Pegang ini, saya yang nali. Dari belakang. Anteng lu jujur. Oh, kurang panjang gitu nih. Kurang besar. Tahan dulu gitu. Boleh dipotong ya. Iya, stiker baru. Stiker. Tuh. Embar tarik. Parah. Ojo aku stikere. Apa-apa berdua. Tadi saya pikir ini saya mau diginikan tadi.
Tidak percaya ya. Tengah-tengahnya enggak. Sudah lepas semua. Nah, sudah. Kayak gini dia sudah tanpa perlawanan. Jadi mau diganggu kayak apa dia enggak akan masalah. Ngantuk. Ya guys, iya wis kayak ngono. Ini terlalu panjang ya, kita tidak boleh dipotong nih. Kayak nilu ya. Ukurannya itu ada apa ya namanya ya? Kayak degree. Jadi kalau sapi saya punya itu deh. Jadi kayak derajat apa ya? Jadi kuku ini ada kuku yang keras, ada yang mana yang ada pembuluh darahnya. Jadi ada ukuran derajatnya dia. Jadi nanti kita tinggal tempelkan di pinggirnya ini kayak ukurannya kayak apa ya? Kalau anak kayak busur gitu loh, kayak busur ya. Ditempelkan gini, jadi dia sudah ada kayak batasnya. Kalau di sini itu sudah bahaya kayak gitu. Bahaya dalam arti itu nanti berdarah dia. Nah itu ada. Tapi kalau sudah berpengalaman kamu lihat yang apa namanya tukang potong kuku itu ya sudah usah pakai itu. Dia sudah pakai giling aja. Kalau kayak gini kan kelihatan nih. Jadi ini kan ada yang putih, ada yang hitam. Jadi kalau kamu potong segini pun dia tidak akan berdarah. Terus ini di scrub sedikit sampai segini nggak akan berdarah ya. Tapi ini kasihan terlalu panjang, paling nggak dipotong aja. Ini karena nggak punya alat yang proper ya. Rasa itu bagian dari ya, kuku bagian dari itu. Yang kelas 1 tadi deh, apa? Yang tali keluhnya sapi itu dia bilang tali tambang. Ya enggak salah memang tali tambang itu dipakai. Nah kok itu? Anak anda ibu di sini. Liontinnya itu. Oh iya seru. Trafik. Purkul. Bisa di pedicure kan? Iya coba. Ketekinnya. Kamu nail art. Nail art. Ya aku ngerekam apa sih? Tadi. Yuk. Tak apa-apa deh wis anu. Ora, lagi bersih lagi dipanggang. Ini dia denger loh. Bilang gitu. Siapa ngirim kopi? Tinggal nunggu tripod. Ini tuh sama. Lumayan kemudian gitu. Ini pakai besi biasa deh, kita modifikasi ala-ala tukang las. Jadi, karena itu patah, jadi kreativitasnya Mas bagus nih buat kayak gini. Nah, jadi bisa dipakai kayak gini. Jadi caranya ini ditaruh di lehernya kayak gini. Terus kaki depannya dimasukkan di kanan kirinya kayak gini. Terus baru yang ini nanti di lock aja. Jadi kalau sudah kayak gitu dia sudah tidak bisa apa-ngapain. Kita fiksasi di tubuh bagian depannya. Jadi sudah tidak bisa lari dia karena sudah kayak gini. Coba diberdirikan deh. Is that animal welfare? Sekolah apa? Harus jarin aja. Ini agak kegedean. Ambilkan yang kecil itu lah, yang agak kecil. Ini mama waktu masih Jadi ukurannya menyesuaikan kuliah, size-nya nak. kambing dombanya ya. Kalau kambing dombanya gede, Dari ya ini agak kambing. gede. Ya, pasang, tolong. Aku lu ditembak. Mari ki langsung siarek.
Mana kok sudah batisan? Mana itu kasih? Kasih kambingnya batin, tumbanya batin. Kok jadi kayak keong? Demi Allah gimana nih? Pun kambing domangnya kalah, ini dia Lagi sujud ya? Katanya OTW sujud tuh. ini sudah tidak bisa apa-apain. Racing polo. Kate lari. Pinggir dong. Oke, sudah. Jadi saya pengen nanti semuanya atau yang cewek terutama nyoba cara ngerobohkan dari samping dog sitting position tadi, terus dipasang kakinya apa namanya pakai tambang dan masang ini. Silakan juga. Yang cowok dibantu. Oke.